Nah, itulah senam Kegel. Jadi kita tahan seolah-olah seperti menghentikan aliran urin ketika berkemih. Tahan, terserah mau hitungan berapa. Hitung sampai 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Kemudian diulangi lagi, tahan. Sampai berapa kali set? Terserah. Oh, terserah. Terserah. Oh, sekuatnya. Semakin sering dilakukan dia akan semakin kuat. Itu sama kayak kita angkat barbel misalnya. Kan kalau makin sering repetisinya makin sering kan ototnya makin kuat. Tips dari Dokter Santi untuk bagaimana caranya melatih kandung kemih. Karena topik kita kali ini tentang menahan buang air kecil. Ternyata it's all about bagaimana caranya melatih kandung kemih supaya pertama frekuensinya normal, supaya bisa menahannya lebih lama, volumenya lebih banyak dan bisa lebih tuntas. Oke, nah tipsnya apa nih? Kita mulai dari mana dulu ya? Terserah sama Dokter Santi deh mau mulai dari mana dulu. Latihan otot dasar panggul. Otot dasar panggul. Iya, Oke. itu biasanya kita nyebutnya senam Kegel. Kalau ibu-ibu pasti pada tahu. Iya, gitu. Ibu saya tuh latihan senam Kegel terus tuh setiap hari. Terus caranya gimana? Saya tidak menyaksikan juga sih bagaimana cara. Senam Kegel itu tidak merupakan serta kencengin kan ototnya. Nah, itulah senam Kegel. Jadi kita tahan seolah-olah seperti menghentikan aliran urin ketika berkemih. Tahan, terserah mau hitungan berapa. Hitung sampai 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, lepas. Kemudian diulangi lagi, tahan. Sampai berapa kali set? Terserah. Oh, terserah. Terserah. Oh, sekuatnya. Semakin sering dilakukan dia akan semakin kuat. Itu sama kayak kita angkat barbel misalnya. Kan kalau makin sering repetisinya makin sering kan ototnya makin kuat. Itu sama, semakin sering kita lakukan. Bahkan kalau kita lagi senam Kegel dimanapun nggak ada yang tahu kan. Karena itu kan seperti seolah-olah aja lagi nahan pipis. Tadi kalau menahan aliran urin yang sedang keluar. Tadi kalau dokter bandingnya dengan angkat beban, kalau angkat barbel gitu kan kita berhentinya di saat ototnya sudah mulai tidak kuat, sudah mulai capek. Nah, kalau senam Kegel sampai secapeknya aja. Dalam satu session, sampai secapeknya. Itu senam Kegel itu fungsinya spesifiknya untuk apa? Melatih apa? Memperkuat otot dasar panggul sehingga kemampuan dia menahan itu menjadi baik gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau misalnya kita baru berkemih, terus kita nggak terlalu banyak minum, harusnya minumnya normal gitu ya. Harusnya kita akan berkemih lagi 3-4 jam kemudian. Tapi kalau misalnya belum sampai 2 jam kita udah kepengen pipis, maka coba menahan mula-mula mungkin 10-15 menit. Jadi ini aduh kebelet nih, tapi baru sejam kan pipis. Harusnya teorinya nih kandung kemihnya masih cukup tempat untuk menampung urin. Jadi tahan dulu deh 10 menit. Kalau udah bisa ya udah berkemih gitu. Kalau seandainya besoknya atau kemudian bisa nahan 10 menit terus, naikin ke 15 menit. Jadi tiap kali pengen berkemih, tahan dulu deh 15 menit. Tapi kalau udah 3 jam, misalnya pipis terakhir jam 7, sekarang udah jam 10, ya udah wajar pipis. Ya jangan ditahan, langsung pipis. Jadi saya menangkap adalah ketika itu kan istilahnya beser ya. Kalau yang pipis di bawah 3 jam gitu ya. Tapi tergantung juga kalau minumnya ekstra banyak berarti normal. Ambillah kita case-nya adalah minumnya normal, anggap saja karena dingin jadinya beser. Dalam keadaan beser itu berarti justru disarankan untuk menahan dulu. Karena kalau tidak menahan berarti artinya akan menimbulkan frekuensi berkemihnya jadi terlalu sering atau bagaimana? Agak susah jawabnya karena ini ditambahkan satu kondisi, dingin. Karena kalau kedinginan memang wajar orang akan lebih sering berkemih gitu. Jadi faktor itu dikeluarkan dulu. Jadi yang tidak wajar adalah kalau tidak dingin. Gak ada apa-apa, biasa aja gitu. Tapi beser justru disarankan untuk ditahan dulu supaya kalau nggak ditahan justru frekuensi berkemihnya akan jadi tidak normal gitu ya karena keseringan. Dengan catatan tidak ada gejala-gejala yang lain. Tapi kalau misalnya sering berkemihnya itu disertai dengan nyeri saat berkemih gitu, terus perut bagian bawah nggak enak, mungkin pinggang bagian bawah pegel, jangan-jangan sedang infeksi saluran kemih. Apa jadi gejalanya, sorry dok? Frekuensi berkemihnya naik.
terus ketika pipis rasanya kok masih ada sisa gitu. Terus rasa nyeri, panas, perih pada saat berkemih atau sebelum berkemih atau sesudah berkemih. Oh, terutama kalau ada gejala nyeri sih ya, itu yang patut diwaspadai. Iya. Kalau besar biasa biasanya nggak ada. Nah, tadi kan dokter juga bilang soal kalau pipis atau buang air kecil setelah itu masih ada rasa sisa-sisa, masih belum tuntas. Itu ada cara melatihnya juga tadi kata dokter. Oh iya. Nah, kalau untuk melatih itu setelah kita buang air kecil, jangan langsung bangun. Jangan langsung selesai. Jangan langsung selesai. Tunggu 1 menit, 2 menit. Biasanya akan keluar lagi gitu loh. Lama banget tuh kalau dingin 1 menit. Ya, lama loh 1 menit loh. Beberapa saat lah. Maksudnya setelah merasa sudah selesai, jangan langsung. Justru jangan langsung dibersihkan, ditutup, tapi harus ditunggu dulu beberapa saat gitu. Terus ditenangkan, dirilekskan otot-otot di area bawah gitu. Biasanya nanti bisa keluar lagi. Oh begitu. Iya. Karena belum tentu ketika kita sudah merasa semuanya dikeluarkan, belum tentu semuanya itu akan semuanya sudah keluar dari kandung kemih itu. Bisa jadi masih ada sisa-sisa dikit-dikit. Tapi kalau misalnya dia memang frekuensinya udah bagus, 3 jam nggak ada keluhan apa-apa, maksudnya nggak ada beser, nggak ada apa-apa, ya udah nggak usah dilatih. Oke. Tapi sebenarnya bahaya nggak sih dok kalau keseringan menahan buang air kecil itu? Ada bahaya kesehatannya kalau memang sering menahan buang air kecil. Oke, sebelum kita ke bahayanya, yang bisa dikatakan sering itu bagaimana indikatornya, seberapa sering? Orang normal itu sekitar 6-8 kali kan berkemih ya. Oke, dalam 1 hari ya. Nah kalau dia cuman berkemih di bawah 6 kali, dianggap kurang berkemihnya. Nah kemudian ditelusuri kurang berkemihnya ini karena apa? Apakah karena asupannya yang kurang atau memang frekuensinya menurun karena ditahan-tahan? Iya, jadi digabung yang mestinya dirapel. Iya, pipisnya dirapel. Nah kalau yang pipisnya dirapel itulah yang bisa menimbulkan bahaya, misalnya jadi infeksi saluran kemih atau otot kandung kemihnya itu meregang terus walaupun sangat jarang terjadi tapi bisa ada kemungkinan pecah. Apanya yang pecah kandung kemihnya? Tapi ini sangat jarang yang terjadi, yang disebabkan oleh kita menahan buang air kecil karena kita nahan gitu loh. Tapi biasanya terjadi karena sesuatu sumbatan, misalnya mungkin ada batu di area keluarnya urin gitu. Jadi ada penyakit. Tapi kalau menahan atas keinginan sendiri biasanya jarang sih, walaupun kemungkinan tetap ada ya, tapi jarang. Karena setiap kali menahan buang air kecil tuh yang ada di kepala saya adalah, wah ini kalau ditahan-tahan terus apakah bisa meledak gitu atau pecah gitu ya? Bisa walaupun case-nya sangat jarang terjadi. Terus bisa juga jadi batu kandung kemih kalau sering banget. Tapi kalau sesekali enggak usah terlalu khawatir.